17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Sebenarnya Maeda itu punya mesin tik, akan tetapi menggunakan huruf kanji semua. Akhirnya ajudan Maeda, Nishijima, berinisiatif untuk pergi menggunakan mobil jeep milik Maeda untuk meminjam mesin tik itu ke markas Angkatan Laut Jerman. Wah, sugoi desu ne. Memang baik banget ya. Assalamualaikum minasan, welcome to Restida Channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Merdeka! Yes! Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 2025 ya guys ya. Aku harap ini bukan bangsanya aja yang merdeka, tapi hati rakyatnya juga merdeka ya guys ya. Oke, kita next bahas mengenai Tadashi Maeda yang memang masuk ke dalam lintas sejarah Indonesia ya. Bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional nih jika Tadashi Maeda menjadi warga negara Indonesia. Karena berkat jasanya gitu ya, akhirnya proklamasi itu berhasil dilakukan oleh Indonesia. Hingga saat ini Indonesia bisa merdeka. Ja, hajimemashou. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang lahir pada 3 Maret 1898 di Kagoshima, Jepang, dengan latar belakang keluarga samurai sehingga memiliki militer yang cukup kuat. Jauh sebelum naskah proklamasi dirumuskannya, kedekatan Maeda dengan para petinggi Indonesia itu sudah terjadi saat sebelum Jepang mendarat di Indonesia. Dan saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Maeda saat itu ditugaskan sebagai staf khusus seksi urusan Eropa, kemudian ditugaskan sebagai atase angkatan laut di Belanda. Dan kemudian pada 1940 Maeda sempat datang ke Batavia dalam misi intelijennya. Jadi intinya saat penjajahan Belanda di Indonesia, Maeda itu telah mengenal Indonesia untuk memata-matai pihak Belanda. Sehingga Maeda paham betul bagaimana kesengsaraan yang dirasakan oleh Indonesia. Hingga di dalam hati Maeda muncul itikat untuk membantu Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pihak sekutu menurunkan bom atom di kawasan Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Golongan muda seperti Syahrir mendengar kabar di radio atas kekalahan Jepang. Sebelumnya PPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang, telah merencanakan bahwa tanggal 16 Agustus 1945 akan mengadakan rapat untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi generasi muda berpikir secara politik berarti Indonesia merdeka itu atas sponsor yang diberikan oleh Jepang. Golongan muda yang mengetahui hal tersebut pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta itu diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang untuk didesak agar segera mempercepat proklamasi kemerdekaan RI. Akhirnya Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh juga dibantu oleh Ahmad Subarjo bernegosiasi dengan para pemuda agar Soekarno dan Hatta itu segera dibebaskan. Para pemuda bersedia membebaskan Soekarno dan Hatta, tapi dengan satu syarat, yaitu segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa koordinasi dan bantuan dari Jepang. Untuk mengonfirmasi berita penyerahan Jepang terhadap sekutu, akhirnya Soekarno, Hatta, dan Subarjo itu pergi ke rumah Yamamoto untuk mencari informasi tersebut. Namun pada akhirnya Nishimura lah yang mewakili Yamamoto dan berucap bahwa keadaan itu telah berubah, serta Jepang menarik kembali janjinya bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia adalah hal yang sangat mustahil. Mendengar hal itu, Soekarno dan Hatta kecewa kepada Jepang dan mengatakan kepada Nishimura, jika kemerdekaan tidak bisa diwujudkan oleh Jepang, maka jangan halang-halangi Indonesia untuk merdeka dengan cara kami sendiri.
Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo itu pergi ke rumah Maeda. Waktu itu pada 16 Agustus 1945 pukul 10 malam untuk meminta izin apakah bersedia rumahnya dipakai sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia atau tidak. Ada beberapa alasan guys mengapa rumah Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Di antaranya yang pertama karena Maeda memiliki riwayat dekat dengan kalangan Indonesia, khususnya pro kemerdekaan melalui Gerakan Nasionalis Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Maeda ini orang Jepang yang memiliki simpati kepada Indonesia dan memiliki pangkat cukup tinggi saat itu, yaitu menjadi perwira militer Angkatan Laut Jepang. Yang ketiga, karena Maeda ini berhubungan dengan Indonesia itu sudah lama ya guys ya, datang sebelum Jepang menduduki Indonesia, tepatnya pada saat pendudukan Belanda di Indonesia. Maeda juga telah banyak berhubungan dengan para petinggi di Indonesia. Kemudian tepat pukul tengah malam pada 17 Agustus 1945, puluhan tokoh pemuda serta anggota PPK itu telah berkumpul di rumah Maeda dan proses perumusan naskah proklamasi itu dilakukan oleh 3 orang ya. Di antaranya ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo yang dilakukan di ruang makan rumah Maeda. Setelah mereka merumuskan, mereka membacakan naskah proklamasi tersebut dan terdapat beberapa perdebatan di kalangan mereka yang hadir saat malam itu. Seperti bagaimana kalau kita mengikuti caranya Deklarasi Kemerdekaan Amerika, di mana founding fathers-nya tanda tangan semua? Itu usulan dari Bung Hatta. Terus ada juga yang berpendapat bagaimana jika yang tanda tangan itu 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, namun diwakili atas nama bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya untuk mempersingkat waktu, usulan ini ditandatangani oleh 2 orang pemimpin dan atas nama bangsa Indonesia lah yang dilakukan. Ini usulan dari Sukarni yang diterima oleh semua orang yang hadir di rumah Maeda pada saat itu. Setelah disepakati, akhirnya Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetiknya. Sebenarnya Maeda itu punya mesin tik, akan tetapi menggunakan huruf kanji semua. Akhirnya ajudan Maeda, Nishijima, berinisiatif untuk pergi menggunakan mobil jeep milik Maeda untuk meminjam mesin tik itu ke markas Angkatan Laut Jerman. Wah, sugoi desu ne. Memang baik banget ya. Setelah diketik dan ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta, terdapat 2 pilihan tempat yang dijadikan pembacaan teks proklamasi, yaitu di rumah Soekarno atau di lapangan Ikada yang saat ini menjadi lapangan Monas. Namun, di lapangan Ikada itu terdapat tentara Jepang karena informasi akan ada perkumpulan di lapangan Ikada itu sudah tersebar luas. Dan takutnya jika proklamasi dilakukan di lapangan Ikada akan ada terjadinya penembakan, penculikan, atau tidak syahdunya dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka akhirnya proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur yang berjarak hampir 2 km dari rumah Maeda. Fasilitas yang diberikan Maeda lah dari segi dukungan moral, fasilitas tempat, dan jamuan makan yang mengantarkan nasib bangsa Indonesia dalam kemerdekaannya hingga saat ini. Namun setelah Indonesia merdeka, banyak argumen orang Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini terdapat campur tangan dari Jepang. Indonesia bentukan fasisme Jepang, Indonesia boneka Jepang. Hal ini dilakukan Belanda untuk meyakinkan kepada sekutu agar Indonesia dikembalikan keadaannya sebelum perang. Pemerintah Indonesia yang sekarang tidak secara hukum, kata Belanda. Argumen itu dilakukan karena mungkin secara gak langsung Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Sebab setelah Indonesia merdeka, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan perkumpulan tentara yang dinamakan AFNI. Sebelumnya AFNI ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena memang tujuannya untuk membebaskan para tawanan perang Jepang hingga melucuti tentara Jepang agar dipulangkan ke negaranya. Namun lama-kelamaan gerakan AFNI ini di luar konteks. Mereka menimbulkan aksi militer sepihak dan menimbulkan pertempuran rakyat Indonesia seperti pertempuran Medan Area, Ambarawa, Surabaya, Manado, Bandung, Margarana, dan Palembang. Aksi pertempuran ini menunjukkan sikap Indonesia yang menolak penjajahan dengan melakukan pemberontakan di setiap daerah.
Kemudian setelah Indonesia merdeka, Maeda harus menanggung konsekuensinya karena dianggap membangkang oleh pemerintah Jepang. Saat Inggris datang ke Indonesia, Maeda ditangkap beserta ajudannya Nishijima dan dimasukkan ke penjara Glodok dan rutan Salemba. Sedangkan pemerintah Indonesia sibuk berperang melawan penjajahan yang telah aku sebutkan sebelumnya. Setelah Maeda dipulangkan ke Jepang, Maeda diperlakukan tidak mengenakan oleh pemerintah Jepang. Hingga akhirnya Maeda mundur dari jabatannya dan menjadi warga sipil biasa. But for your information, Nishimura Maeda, anak dari Tadashi Maeda, mengungkapkan bahwa Maeda diadili bukan karena mendukung kemerdekaan Indonesia, akan tetapi karena sejak awal Maeda telah dijadikan kambing hitam atas kegagalan Jepang. Sebab ketika Maeda dibawa ke mahkamah militer Jepang pun, Maeda dinyatakan tidak bersalah. Jadi memang dari awal Maeda ditargetkan para petinggi militer Jepang untuk harus dipersalahkan. Alah, sedih banget ya guys ya. Ya begitulah akhir dari hidup Maeda yang cukup menyedihkan. Padahal dia itu seorang pahlawan yang tidak diakui oleh negaranya seperti sosok Uchiha Itachi ya dalam series anime Naruto. Sebenarnya terdapat beberapa kesalahpahaman dari rekam sejawatnya Maeda hingga dikatakan sebagai pembangkang. Namun untuk generasi ketiga tahun 2000-an, veteran-veteran Jepang memandang Maeda itu sebagai sosok yang layak diakui atas jasanya dan layak diperhitungkan dalam percaturan pasca Perang Dunia II. Atas jasanya dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1973 Maeda diundang ke Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya, yang setara dengan gelar pahlawan nasional jika Maeda menjadi warga negara Indonesia. Maeda menghembuskan nafas terakhirnya pada 13 Desember 1977. Dalam mengenang kepergian Maeda, Ahmad Subarjo menuliskan kalimat seperti ini. Pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Laksamana menunjukkan sifat samurai Jepang yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapainya cita-cita luhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia merdeka. Semoga Maeda selalu dalam kedamaian di alam sana ya guys ya. Karena sosok Maeda itu luar biasa tulus sekali, bisa dilihat bagaimana Maeda ini mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia. Jangan pernah sekali-kali kalian melupakan sejarah karena di sanalah ada banyak sekali pahlawan yang gugur di medan perang. Tugas kita saat ini harus bisa mempertahankan negara kita agar tidak terpecah belah dan kembali dalam penjajahan. Jangan sampai bangsa lain menjajah kita atau bangsa kita sendiri yang menjajah kita sendiri. Jangan sampai ya guys ya. Intinya tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merdeka! Hai arigatou gozaimasu yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga cerita dari kisah Tadashi Maeda ini sangat menginspirasi untuk kita semua gitu ya, sebagai pahlawan yang berjuang saat ini gitu ya untuk mempertahankan negara kita. Untuk request selanjutnya atau kalian ingin berkomentar sesuatu gitu ya mengenai fenomena hal ini atau mengkritisi aku, boleh sekali. Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini ya guys ya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jani 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Maaf ya guys kalau ada salah-salah lirik. Semoga kalian terhibur. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
Merdeka! Maju tak gentar, membela yang benar.